Tanda lahir jenis ini disebabkan oleh pertumbuhan pembuluh darah yang enggak normal. Namun, tanda lahir ini juga bisa hilang dengan sendirinya. Kids, apakah pernah melihat tanda lahir pada diri sendiri atau orang lain? Tanda lahir dapat muncul di mana saja, bisa di wajah, kaki, tangan, hingga perut. Tanda lahir ternyata dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda lahir vaskuler dan pigmen. Tanda lahir jenis vaskuler biasanya disebabkan oleh kelainan pembuluh darah. Sedangkan tanda lahir pigmen disebabkan oleh penumpukan zat berwarna alami kulit atau melantosit. Tanda lahir vaskuler terbagi menjadi dua jenis dan pigmen yang terbagi menjadi 3 jenis. Oleh karena itu, kira-kira ada 5 jenis tanda lahir yang bisa dimiliki oleh manusia. Yuk kita kenali satu persatu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hemangioma. Hemangioma termasuk dalam tanda lahir jenis vaskuler. Tanda lahir ini berupa bercak merah dan bisa muncul pada bagian tubuh mana saja. Awalnya, tanda lahir ini hanya berupa bintik-bintik di bawah kulit. Setelah itu, tanda ini akan berkembang menjadi benjolan berwarna biru keunguan. Tanda lahir jenis ini disebabkan oleh pertumbuhan pembuluh darah yang enggak normal. Namun, tanda lahir ini juga bisa hilang dengan sendirinya. Nevus flammeus. Nevus flammeus atau port wine merupakan tanda lahir berupa bercak merah di kulit, namun enggak menonjol. Tanda ini biasanya muncul pada bagian wajah atau tubuh lainnya. Seiring berjalannya waktu, tanda lahir ini biasanya berubah menjadi warna merah tua atau merah keunguan. Tanda lahir ini disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah. 3 dari 1000 bayi biasanya memiliki tanda lahir ini. Tahi lalat. Tahi lalat atau Nevus pigmentosus merupakan tanda lahir yang sering ditemui. Tanda lahir ini bisa muncul di mana saja dengan warna dan ukuran yang beragam. Tahi lalat ada yang timbul dan ada juga yang enggak timbul. Beberapa orang biasanya menghilangkan tahi lalat karena dianggap mengganggu penampilan. Bagi yang memiliki tahi lalat yang berbentuk, warna, dan berubah ukuran harus diperiksakan ke dokter karena bisa jadi itu tanda akan kanker kulit. Noda kopi susu. Tanda lahir berjenis ini paling banyak ditemui setelah tahi lalat. Biasanya berwarna kopi susu dan enggak timbul. Bisa muncul di pinggang, perut, tangan, dan kaki. Tanda lahir jenis ini bisa muncul dengan berbagai ukuran. Ada yang bercak kecil dan ada juga yang bercak besar. Mongolian spot. Tanda lahir jenis ini biasanya berwarna hitam atau keabuan. Mirip seperti noda kopi susu namun warnanya berbeda. Biasanya muncul dalam berbagai ukuran dan bisa hilang saat dewasa atau bertahan lama hingga tua. Nah, itulah 5 jenis tanda lahir yang biasa dimiliki oleh manusia. Sekarang kita cari tahu tentang fakta menarik tentang otak manusia. Fakta seru otak. Manusia bukan pemilik otak terbesar di dunia. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Otak manusia melakukan banyak sekali pekerjaan sekaligus menjadi pusat koordinasi yang mengatur semua hal di tubuh kita. Selain manusia, hewan juga punya otak yang fungsinya hampir sama dengan otak manusia. Tahukah teman-teman, ternyata ada banyak fakta menarik tentang otak manusia dan otak hewan. Yuk kita cari tahu. 1. Berat otak manusia. Otak manusia itu beratnya beragam. Seiring bertambahnya usia, ukuran dan berat otak juga bertambah. Adik bayi yang baru lahir rata-rata memiliki otak seberat 400 gram. Sedangkan saat remaja hingga dewasa, otak kita beratnya mencapai 1,5 kg. 2. Apa saja yang ada di dalam otak manusia? Ternyata 70% dari otak kita berisi air. Orang dewasa memiliki sekitar 1.300 ml air di dalam otaknya. Sedangkan 30%-nya lagi diisi oleh lemak, protein, serta sedikit gula dan garam. Kandungan yang ada di dalam otak itu membentuk 86 miliar sel saraf atau neuron dan 80 miliar sel pendukung lainnya. 3. Bagian-bagian otak. Otak kita terbagi menjadi 2, yaitu otak besar atau cerebrum dan otak kecil atau cerebellum. Bagian otak besar terdiri dari lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. 4. Otak terbesar di dunia.
Teman-teman mungkin membayangkan bahwa pemilik otak terbesar di dunia adalah hewan terbesar di dunia. Hewan terbesar di dunia adalah paus biru. Tapi ternyata paus biru bukan pemilik otak terbesar loh. Pemilik otak terbesar di dunia adalah paus kepala kotak. Beratnya sekitar 8 kg. Padahal paus kepala kotak memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada paus biru. Paus kepala kotak memerlukan otak yang besar karena cara hidupnya lebih rumit daripada paus biru. Misalnya menggiring mangsa dan berburu. 5. Perbandingan otak manusia dan hewan. Otak manusia dan hewan memiliki bentuk yang berbeda karena fungsinya juga berbeda. Berat otak hewan yang mirip dengan berat otak manusia adalah otak lumba-lumba. Rata-rata berat otak lumba-lumba adalah 1,5 kg. Sebaliknya, primata yang memiliki kemiripan DNA dengan manusia justru memiliki otak yang jauh lebih ringan. Misalnya, berat otak simpanse sekitar 0,4 kg dan berat otak gorila sekitar 0,5 kg. Lalu, gajah yang dikenal sebagai hewan dengan ingatan yang kuat memiliki berat otak sekitar 5,9 kg. Tapi menurut ilmuwan, ukuran dan berat otak bukanlah hal yang terpenting bagi manusia dan hewan. Yang lebih penting adalah jumlah neuron atau sel saraf di dalam otak, terutama neuron cerebral cortex. Manusia merupakan makhluk hidup dengan jumlah neuron cerebral cortex paling banyak. Maka itu manusia bisa berpikir lebih baik daripada hewan. Nah, itu dia beberapa fakta seru tentang otak. Tetap jaga kesehatan otak dengan selalu makan makanan yang bergizi ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!